kejahatan yang paling sempurna itu adalah kejahatan yang diatasnamakan oleh agama. Orang bisa orang bisa nurut, orang bisa tunduk. Karena apa? Label agama itu melegalisir semua itu. Dan harapan yang paling tinggi adalah harapan ketika mati masuk surga. Kenapa ekstremis itu kecenderungannya kok menyerang otoritas setempat? Dalam hal ini memang otoritas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan. Dia ingin orang lain tahu, agamaku tuh paling benar loh, agamaku tuh ada loh. Tapi setelah itu bukan hanya sekedar masalah agamaku ada, bukan sekedar agamaku paling benar. Aku mau semua orang memeluk agama seperti yang aku peluk. Shalom, bertemu kembali dalam program acara Make Sense, Save and Serve. Bersama saya dari GSKI Slipi ditemani oleh Saya Tamara dari GSKI Gajah Mada. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih masih setia menyaksikan acara kami. Dan pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berbicara dengan topik-topik yang hangat sekali Ya. Karena benar-benar fresh from the oven. Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pengeboman bom yang dilakukan di katedral di Makassar. Korban yang ada saat ini adalah 2 orang yang disinyalir merupakan pelaku. Namun ada beberapa juga korban luka, yaitu dari security dan beberapa jemaat yang mengikuti misa pagi di katedral tersebut. Lalu juga ada beberapa waktu yang lalu seorang wanita yang mencoba melakukan, menembak beberapa kali di Polda Metro Jaya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen menyikapi hal yang terjadi saat ini di masyarakat? Ya, tapi tentunya kita tidak berdua saja nih, Bu, hari ini. Kita ditemani oleh seorang narasumber. Boleh diperkenalkan dong narasumbernya, silakan Bu. narasumber kali ini adalah suami saya tercinta. Shalom suamiku. Shalom istriku. Shalom, saya orang ketiga. Edisi kali ini cukup lucu. Cukup lucu ya. Karena saya mengundang Bapak Gembala dari GSKI Slipi, yaitu suami saya sendiri. Tapi gak apa-apa, silakan Bu, lanjutkan. Oh gitu ya, Saya sebagai tamu, saya yang mau interview bapaknya gitu ya. Boleh, permisi boleh. Ya Bu ya. Iya silakan Bu. Oke, hari ini topik kita agak seru nih Pak hari ini. Hari ini kita mau berbicara mengenai ekstremisme. Ekstremis dari fanatisme orang-orang yang mungkin kalau dalam hal kasus yang bom ini adalah fanatik terhadap satu agama tertentu atau agamanya. Fenomena yang terjadi saat ini di negara kita adalah banyak fanatisme atau ekstrim, orang yang sangat ekstrim dengan pandangannya, ideologinya, agamanya, sehingga membuat orang-orang ini melakukan hal-hal yang bahkan menurut kita tidak terpikirkan atau extraordinary yang ujungnya malah jadi mencelakakan diri sendiri dan orang sekitarnya. Iya. Bagaimana fenomena ekstremis ini menurut Pak Andre di negara kita? Pertanyaan ini bagus sekali. Ketika Bu Tamara, Sestamara menanyakannya dengan bagaimana kondisi ekstremisme itu di Indonesia. Nah, jika kita bicara di Indonesia, jawabannya harus kita mulai dari kurang lebih abad ke-14, Bu. Jadi tahun yang cukup lama sebelum kita hari ini ada. Pada masa itu kalau kita mau lihat Indonesia itu sebenarnya ada dalam kondisi yang sangat damai. Ada banyak keberbahagiaan di situ, tetapi kehidupan masyarakat kita itu yang dulu dikenal dengan Nusantara itu ya. Abad ke-14 bahkan mungkin sebelum itu abad 11, abad 12 pun itu masa di mana Indonesia itu mengalami kedamaian. Mau kita orang Jawa, mau kita orang Ambon, mau kita orang Manado atau bahkan orang Chinese, orang Arab, orang India itu bergaul dengan akrab. Mereka berdagang, bahkan juga ada semacam asimilasi budaya
terjadi di situ. Dan itu nikmat. Indonesia kalau boleh dikatakan mengalami kenikmatannya itu pada masa dulu itu. Namun sayangnya, ini abad ke-12, abad 13, lalu kemudian abad ke-16, sayangnya kedamaian itu rusak. Tapi sebelum sampai kepada kedamaian itu rusak, saya coba sedikit kembali. Di abad 13 itu, di abad 14 itu kita sampai mengalami sebuah kejayaan saat Gajah Mada pada masa itu mengucapkan Sumpah Palapa. Kalau masih ingat dulu ya, pelajaran sejarah gitu. Iya. Ingat nggak? Ingat namanya, saya lupa isinya. Bapak jangan suruh saya nyebutin isinya. Oke. Isinya saya bacakan karena kita nggak perlu mengingatnya karena banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari situ. Sumpah Palapa itu sumpah yang secara sederhana menjadi pengingat bahwa Indonesia pernah jaya. Sumpahnya itu kurang lebih begini. Gajah Mada tidak akan menikmati kebahagiaan atau dia tidak akan bersenang-senang jika dia belum bisa menyatukan seluruh Nusantara. Dan Nusantara pada masa itu bukan hanya sekedar Aceh sampai Papua loh. Bahkan sampai Madagaskar, kemudian Champa, itu negeri Thailand, lalu kemudian Asia Tenggara lah katakan demikian. Itulah Nusantara bagi Majapahit pada masa itu. Nah, kebahagiaan dan kebanggaan pada masa itu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan yang hari ini kalau boleh dikatakan hampir sirna. Sirnanya karena apa? Tadi abad ke-16 saat VOC datang ke Indonesia, penjajahan datang ke Indonesia, rusak semua harmoni yang kita miliki. Belanda bukan hanya sekedar merebut wilayah sebagai tanah jajahan bagi negeri Belanda, tetapi merebut semua kredibilitas dan harga diri bangsa ini. Dan itu luka pertama yang kalau boleh dikatakan menjadi penyebab awal kenapa ekstremisme Indonesia hari ini terjadi begitu rupa. Apa penyebabnya? Waktu VOC datang, semua struktur yang begitu baik, harmoni yang begitu baik itu dirusak dengan menciptakan struktur baru. Saat Belanda menjajah Indonesia itu, ada itu, kasta itu ada. Yang disebut masyarakat level tertinggi itu masyarakat Eropa. Itu Belanda yang menciptakan? Belanda yang menciptakan dengan regulasi yang ditetapkan. Pertama itu orang Eropa, masyarakat Eropa. Ya, lalu kemudian selain itu mereka yang berkulit putih, bukan hanya Eropa, misalkan datang dari negeri mana, katakanlah Rusia atau manapun juga ya, tapi mereka adalah kulit putih, itu dianggap sebagai warga kelas 1. Lalu ada warga kelas 2, orang Arab, orang India, lalu kemudian warga kelas 3, orang Cina. Dan ternyata orang yang paling bawah adalah masyarakat yang hari ini sebenarnya kata ini sudah tidak boleh diucapkan, yaitu masyarakat pribumi. Inlander itu, kaum bumi putra. Rusak semua harmoni yang tadinya itu tidak terganggu hanya gara-gara ini. Terlebih lagi ketika proses penjajahan itu dilakukan dengan memanfaatkan, lebih khusus lagi, memanfaatkan etnis Tionghoa. Belanda memanfaatkan kemampuan dagang dari orang Chinese ya, orang Cina itu untuk memperdaya masyarakat pribumi demi keuntungan Belanda. Walaupun sebenarnya masyarakat Chinese, masyarakat Tionghoa pada masa itu tidak terlalu suka dengan cara itu. Karena sebelumnya mereka menikmati kedamaian dengan warga pribumi atau bumi putra itu. Mereka damai. Dalam kondisi itu mereka terganggu sebenarnya. Tapi mau apa dikata? Mau pilih apa lagi? Karena biar bagaimanapun juga dia termasuk salah satu golongan yang ada di bawah kekuasaan para penjajah. Itu awal mulanya degradasi Ya, keberagamaan salah satu penyebabnya. kita. Oke. Termasuk yang boleh sekolah itu hanya orang. Ya, orang kulit putih, lalu kemudian juga orang Tionghoa. Kalau orang pribumi itu hanya punya kesempatan untuk, kalau orang Jawa dulu kenal apa yang namanya sekolah angka loro. Sekolah angka 2. Hanya dua tahun saja atau dua level saja, kelas 1, kelas 2 sudah selesai. Nggak boleh lagi sekolah yang lain. Itu kondisi yang terjadi. Tetapi bukan berarti lalu masyarakat Tionghoa tidak melakukan semacam
perlawanan atau semacam keinginan untuk menunjukkan bahwa mereka juga mencintai Nusantara ini, tidak. Mereka pun melakukan perjuangan. Kita tahu pahlawan-pahlawan berikutnya yang datang dari masyarakat Tionghoa pun banyak gitu. Tetapi jauh sebelum itu, tahun 1740, coba bayangkan nih, tahun 1740, kita pun dipikirin belum itu pada masa itu kan tahun 1740, abad ke-18. Itu pernah terjadi yang namanya geger pecinan. Ya, tragedi Angke. Kali Angke pada masa itu merah darah. Merah darahnya siapa? Darahnya orang Chinese. Dibantai habis oleh Belanda. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan perjuangan untuk memberontak kezaliman para penjajah ini. Karena pada masa itu beberapa dari mereka itu menjadi pegawai di perkebunan tebu. Nah, ada ketidakadilan di situ. Lalu kemudian dia ingat itu, saya itu sahabat dari orang-orang pribumi itu, orang Betawi, orang Jawa, orang Ambon, siapapun juga itu saudaraku. Ini kayaknya ada ketidakadilan. Mereka berjuang, berusaha menunjukkan perlawanan, tetapi respon dari penjajah Belanda itu mengejutkan. Perintah dari gubernur jenderal itu semua orang Tionghoa yang ikut melawan dan memberontak dibantai habis, selesaikan. Dimulai dari para tahanan yang ada, dikeluarkan, setiap hari dibunuh, setidaknya ada kurang lebih 500-an orang dibunuh. Tapi total semua korban dari geger pecinan itu 10.000 orang Tionghoa mati. Kali Angke itu merah darah. Itu memang salah satu masa-masa kelam berarti waktu itu ya. Dan betul. emang diciptakan untuk membuat kondisi negara ini lemah mungkin ya oleh penjajah gitu, waktu itu. Bargaining position orang Tionghoa jadi lemah. Iya. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, no choice. Akhirnya survival instinct yang muncul kan. Lalu kemudian ditambah lagi, pemerintahan berikutnya sekalipun sudah merdeka memanfaatkan kondisi ini. Ini kalau saya coba bacakan ya, saya mencatat ada kurang lebih 5-6 bahkan mungkin bisa dikatakan hampir 10 lah peristiwa yang mendiskreditkan bahkan ibarat kata merupakan penganiayaan bagi etnis khusus ini, Tionghoa. 9 Oktober 1740 itu, 10.000 jiwa geger pecinan itu, tragedi Angke itu. Lalu tahun 1825 itu peristiwa berikutnya yang muncul. Karena apa? Orang Chinese sudah terpojok. Lalu pilihannya apa? Ya sudah, saya mesti dalam tanda kutip menjadi bawahannya orang Belanda, menjadi bawahannya penjajah. Kong kali kong lah sama penjajah supaya aman. Aku dan keluargaku, nyawaku aman gitu. Lalu mereka dikenal sebagai Kapiten Cina. Mereka punya pasukan sendiri, centeng-centengnya yang ternyata tugasnya adalah memungut pajak dari masyarakat pribumi itu. Oke, ini masa-masa yang kurang begitu menyenangkan lah ya bagi keberagaman kita. Cuman akhirnya kok bisa menimbulkan satu kondisi di mana saat ini kita kayak ngerasain akibatnya gitu loh Pak. Itu gitu. dia. Ini kan bukan hanya berdasarkan etnis, Ya, ya, ini berdasarkan agama. Agama, iya. Nah itu dia, makanya saya katakan ini panjang sekali nih ceritanya itu kan berabad-abad tapi kita harus singkat gitu ya. Tapi kalau kita mau lanjutkan sebenarnya kita butuh wawancara 2 hari ini baru selesai gitu. Tapi kan nggak mungkin. Saya nggak masalah. Iya betul juga sih ya. Saya yang masalah. Nah berikutnya ini kan kalau diurutkan itu hanya berkaitan dengan etnis Tionghoa saja. Tahun 1825 ya, putri dari Sultan Hamengkubuwono pertama itu marah karena perilaku kapten-kapten pecinan itu. Di Ngawi dia bumi hanguskan orang Tionghoa. Lalu tahun 1912 di Solo pernah terjadi kerusuhan yang sama. Di Kudus ya tahun 1918. Lalu kemudian tahun 1946 itu di Tangerang. Tahun 1947 itu di Palembang. Tahun 65 di Makassar. Tahun 66 itu di Medan. Tahun 67 itu di Kalimantan. Lalu berikutnya pada PGRS Paraku itu di Kalimantan Barat 27.000 orang mati dibunuh. Itu orang Chinese semua. Lalu kemudian kerusuhan Mei. Ya toh? Itu kita mengingat bagaimana banyak dari anak-anak perempuan etnis Tionghoa yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi
dan traumanya sampai hari ini. Nah itu penyebab pertama, Bu. Penyebab keduanya adalah kita tahu kekristenan datang ke Indonesia itu dibawa oleh penjajah Belanda. Sampai hari ini label itu susah digantikan bahwa kekristenan itu agama penjajah. Tidak bisa dipungkiri itu sehingga sulit berubahnya. Berbeda dengan Islam, ketika Islam datang ke Indonesia itu sangat merakyat. Dan membuat, kalau boleh kita secara sederhana menyimpulkan, Islam jauh lebih diterima. Waktu pertama kali masuk ke Indonesia. Bahkan para wali-wali Songo itu ketika masuk ke Indonesia menggunakan budaya Indonesia. Tetapi kekristenan datang ke Indonesia, maaf nih, salahnya kekristenan ketika datang ke Indonesia. Yang pertama datang melalui penjajahan. Yang kedua berusaha justru menghapuskan semua kultur-kultur budaya, kultur-kultur dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Digantikan dengan budaya barat. Boleh tanyakan, orang Papua, orang Timor, orang Manado, dulu minuman keras itu hanya khusus untuk para raja dan pada acara-acara tertentu. Tapi justru setelah masa penjajahan, minuman keras itu menjadi ciri khas kelompok-kelompok Kristen yang kita kenal hari ini. Digantikan dengan budaya itu. Karena apa? Memang penjajah memanfaatkan kondisi itu. Jadi kekristenan itu datang dalam luka. Nah itu penyebab kedua. Sehingga membuat hampir mayoritas, mereka yang kita menyebutnya non-Kristen, khususnya rekan-rekan kita yang ada di seberang sana itu, melihat ada keterlukaan. Agama ini agama penjajah. Bahkan juga biasanya yang diperlakukan khusus ya yang dekat dengan penjajah. Oke. Ini yang kedua. Apakah yang ketiga akan kira-kira sampai berapa ya Pak? 3 paling tidak tiga, penyebabnya. Oke. Lanjutkan dulu Pak. Yang ketiga adalah pemerintahan-pemerintahan selanjutnya memanfaatkan kondisi ini tadi. Bermanuver di tikungan-tikungan itu. Sehingga kebencian itu bertambah dalam. Kalau boleh dikatakan, lalu sebabnya ini apakah salah? Tindakan yang dilakukan salah gitu. Tetapi jangan hanya dilihat tindakannya itu sebagai sebuah kesalahan. Tetapi penyebabnya pun kita harus tahu. Kalau kita hanya sekedar memotret tindakan yang salah, maka kita akan salah menyimpulkan. Dan kita langsung menjustifikasi, ini mah bodoh, ini bego, ini ekstremis, ini kelakuan yang dan lain sebagainya. Ini tidak mewakili agama gitu. Tetapi luka itu sudah terlanjur ada dan susah disembuhkan. Kenapa? Ketika Anda coba berusaha diselesaikan, faktanya tidak sungguh-sungguh diselesaikan. Justru dimanipulasi. Nah orang kalau sudah punya luka lalu kemudian dimanipulasi kan marah. Marah itu bisa biasa, bisa wajar. Walaupun kemarahan itu menjadi salah. Jika ujungnya adalah mengganggu stabilitas keamanan dan kesejahteraan hidup orang lain. Saya boleh bilang bahwa ini salah satu fondasi menurut Pak Andre ya. Bahwa ini adalah awal mula munculnya ekstremis yang masuk ke negara kita. Tapi di luar ini dengan fondasi ini munculnya juga pandangan-pandangan ideologi dari Timur Tengah yang memang bahkan menurut agama seberang juga itu tidak terlalu tepat. Itu akan menurut Pak Andre gimana? Apakah itu juga salah satu hal yang menjadi landasan kemunculan para ekstremis ini? Faktor berikutnya yang kalau boleh disebutkan, kalau tadi kita boleh mengelompokkannya menjadi faktor internal lah ya, yang datang dari internal kita dalam kondisi di ranah kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Tetapi ada faktor eksternal, Bu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di balik semua kisah peristiwa sejarah dunia ini ada aktor di belakang layar yang menciptakan ini semua. Mau ini disebut sebagai konspirasi teori atau apapun, faktanya ada gitu. Ada kenapa? Karena negara-negara besar di dunia ini punya kepentingan. Ya toh, uang, pengaruh, kekuasaan itu ada. Nggak mungkin mereka tidak memanfaatkan semua hiruk pikuk ini. Karena dengan memanfaatkan hiruk pikuk ini, bangsa-bangsa besar yang ada di dunia ini bisa, kalau dulu menjajah dengan cara tadi, datang, kirim pasukan dan lain sebagainya. Kalau sekarang bisa menjajah dengan cara yang lain.
bangsa itu tidak perlu ada di sebuah negara tertentu, tetapi tangannya bisa ada di situ gitu. Pengaruhnya bisa ada di situ. Nah, salah satu hal yang lain yang menjadi faktor eksternal selain itu tadi, kepentingan bangsa-bangsa besar di dunia ini, politik dan lain sebagainya, uang, bahkan termasuk minyak di dalamnya, memanfaatkan kondisi ini. Yang kedua memang tadi ada faham-faham yang kalau boleh dikatakan menjadi faham yang ingin coba berusaha disiarkan supaya banyak orang mengikuti. Dan tahun 1920-an itu sebenarnya dunia ini pernah ingin dijadikan hanya satu mazhab saja. Bagi kelompok tertentu itu ingin dijadikan satu mazhab saja. Tetapi satu tokoh besar Indonesia yang hari ini kita kenal, Bapak Hasyim Asy'ari, itulah satu-satunya tokoh yang kali itu menentang. Jadi kalau boleh dikatakan Indonesia tadi pernah menjadi bangsa yang besar dan hari ini sebenarnya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar jika mampu melawan semua faktor-faktor internal maupun eksternal ini dengan cara yang baik dan betul-betul ingin memulihkan dan menyembuhkan negeri ini. Pak Hasyim Asy'ari dulu yang dengan berani berkata, mazhab ini tidak boleh dijadikan satu-satunya mazhab di seluruh dunia. Karena ada banyak mazhab yang lain. Dan tokoh inilah yang hari ini kita kenal sebagai tokoh pendiri Nahdlatul Ulama itu. Dan itu tanpa adanya beliau saya yakin mungkin Indonesia tidak sehebat hari ini. Tidak sepluralis hari ini. Dan bersyukur masih ada tokoh-tokoh selanjutnya yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih damai lah. Walaupun tadi ya ada karena dilarang kan mazhab itu, ya kan? Karena dilarang berusaha menggunakan berbagai macam cara supaya tetap bisa memberi pengaruh kepada Indonesia ini. Dan setidaknya faham-faham itu yang akhirnya memunculkan sifat-sifat seperti itu. Nekat dan lain sebagainya. Kita tuh udah zaman teknologi ya Pak ya sekarang. Informasi begitu mudah gitu kemana-mana. Jadi mungkin zaman dulu, ini saya ngomong konspirasi gara-gara Bapak ngomong konspirasi teori. Di zaman dulu mungkin pergerakannya masih di bawah tanah, ya kan Pak. Sekarang dengan teknologi media yang begitu, mungkin sangat mudah bagi kelompok-kelompok tertentu yang hendak memanfaatkan ini untuk mencapai tujuannya. Betul. Pencarian anggota-anggota untuk difanatikan atau menjadi ekstremis ini lebih mudah, ya Pak ya. Ya. Jadi memunculkan kelompok-kelompok kecil yang bahkan mungkin menyaru di dalam masyarakat kita yang mereka sudah terkontaminasi dengan paham-paham radikal. Itu dia, kondisi itu menjadi mudah dilakukan karena teknologi betul gitu ya. Tetapi yang lainnya adalah jujur bicara negara Indonesia ini kan tetap masih menjadi negara berkembang, belum negara maju. Dan negara berkembang itu persentase masyarakat menengah ke bawah masih banyak. Masyarakat menengah ke bawah itu adalah masyarakat yang kalau boleh dikatakan, jangan ngomong lah makan untuk 5-10 hari ke depan. Makan untuk 1-2 hari ke depan saja itu bisa jadi dia sudah nyekek leher gitu. Itu masih lebih banyak walaupun ibarat kata sekarang prosesnya semakin baik. Tetapi jumlahnya masih tetap banyak. Dan orang yang sulit kehidupannya itu hanya satu yang membuat dia bisa merasa terlepas dari persoalannya. Harapan. Saat diberikan harapan, maaf misalkan ini, nanti kamu dapat nih, keluargamu dijamin. Gampang, mati pun rela dia. Yang kedua harapan yang mengatasnamakan agama, sudah selesai itu. Ya toh, saya yakin Bu Tamara dan Bu Debra istri saya pernah mendengar kan Blaise Pascal itu pernah menyampaikan kalimat bukan, kejahatan yang paling sempurna itu adalah kejahatan yang diatasnamakan oleh agama. Orang bisa orang bisa nurut, orang bisa tunduk. Karena apa? Label agama itu melegalisir semua itu. Dan harapan yang paling tinggi adalah harapan ketika mati masuk surga. Tapi kan anak zaman sekarang untuk belajar sejarah dari Sumpah Palapa sampai dengan untuk meniatkan dia punya ini loh untuk iya deh ikut itu kayaknya jarang kecuali di brainwash ya. Ya, salah satu caranya memang iya itu. Brainwash itu tetap akan terjadi. Menjadi cara paling efektif untuk membuat seseorang mudah dan mau mengikuti.
Sepertinya saya akan pilih brainwash daripada yang terluka karena penjajahan. Itu mereka udah minta maaf kok. Kita kan harus mau maaf. Betul, betul. Tapi tadi Pak Andre bilang bahwa ini yang brainwash ini juga bisa dilakukan sebenarnya nggak cuman ke masyarakat menengah ke bawah, karena banyak contoh juga sebenarnya ya Pak Andre, orang-orang yang pintar Kaum loh. terdidik ya. Kaum terdidik, dan yang terakhir ini yang saya bilang menembak-nembakin di Polda itu mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi swasta Ya, dengan IPK 3,2. milenialis. Saya bingung loh, itu saya nggak ngerti. Oke, dia nggak punya mungkin dia nggak punya suatu fondasi benar karena ternyata keluarganya kurang begitu mampu gitu kan. Jadi dia merasa ada harapan, betul kata Pak Andre. Tapi kan dia sudah teredukasi Pak, kok masih bisa terpapar istilahnya dengan paham ini? Nah, faktor kedua adalah pilihan hidup masing-masing. Setiap kita kan punya hak untuk prefer kemana, ya. Alasan pertama iya kemiskinan dan sebagainya. Karena faktanya ada orang yang miskin tidak begitu kok ternyata, betul kan? Orang miskin memilih untuk berjuang, bertarung dengan benar dan dia berhasil. Tetapi ada orang yang sudah susah tapi pilihan hidupnya salah. Nah itu sudah tidak bisa lagi dengan kata-kata. Nah seperti yang disampaikan istri saya tadi, mungkin anak-anak muda nggak akan berpikir tentang sumpah palapa dan lain sebagainya. Iya, pilihan hidup gitu. Karena bagi dia, wah ini hebat nih. Wah ini betul-betul sesuai dengan pemahaman yang saya miliki. Sekalipun dia milenialis atau anak muda atau anak zaman sekarang, biar bagaimanapun juga dia punya semacam presuposisi tentang apapun juga. Tentang kehidupan, tentang agama, tentang Tuhan. Lalu ketika dia berjumpa dengan pendapat-pendapat yang sesuai dengan presuposisi dia, wah ini klop nih, mau miskin kayak mau kaya, mau terdidik kayak, dia rela terjun di situ. Nah inilah kompleksitas ketika kita memahami ekstremisme itu. Tidak sesederhana kita hanya melihat, wah dia nih berani nembak, wah ini pasti nih terpapar radikalis. Iya betul, tetapi apa sebabnya? Itu harus kita cari tahu. Makanya proses yang paling susah yang hari ini dilakukan oleh pemerintah adalah deradikalisasi itu. Coba bayangkan, betapa tidak mudah untuk mengubah, sederhana sajalah. Bu Tamara suka makannya apa? Saya makan apa saja Pak yang asal gratis. Oh, canda. Apa aja Pak? Apa aja ya, katakanlah punya favorit kopi gitu ya. Kopi. Nggak, Yang belum diminum pagi yang ini. belum diminum pagi ini. Bukan makanan, minuman. Ya minuman, kopi gitu. Suruh ganti kopi itu dengan teh manis gitu misalkan. Nggak bisa, susah sekali. Aku pokoknya pengennya kopi. Aku dengan kopi jenisnya apa? Cappuccino, aku maunya cappuccino. Diganti americano pun nggak mau, sama-sama kopi itu. Jadi kalau sudah punya preferensi akan susah. Sama sikap pemilihan kalau kita sebut akhirnya menjadi radikalisme. Lalu disuruh rubah, aku enggak. Aku maunya ini, enggak kamu harus ini. Enggak, aku tetap maunya ini. Betapa susah mengubah rasa itu. Tes lidah saja susah, apalagi merubah tes pikiran kita. Yang sudah punya base, punya template pada awalnya. Itu hal yang paling susah. Nah syukurnya lah, make sense ini menjadi salah satu cara untuk melakukan itu. Kita tidak sedang menjustifikasi, kita tidak sedang menghakimi mereka, tidak. Tetapi kita berusaha mengerti dan menyadarkan jika ada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada preferensi yang mulai mendekati kepada hal yang akhirnya mencelakakan banyak orang, ayolah. Acara ini dalam tujuan demi merangkul kita bersama. Kalau kita bukan saudara satu iman, kita saudara satu bangsa. Dan umat Islam itu punya pemahaman itu. Mereka meyakini bahwa ukhuwah Islamiyah itu kuat, iya, sesama umat Islam. Ukhuwah Watoniyah itu juga mereka miliki. Kalau kamu tidak satu Islam, kamu harus ingat bahwa kamu itu satu bangsa. Watoniyah, waton itu bangsa, bahasa Arab. Tetapi kalau kamu tidak merasa satu bangsa, kamu harus merasa bahwa kamu satu insan, ukhuwah insaniyah. Maksudnya sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Ayolah, coba kalau adikmu, saudaramu yang dibegitukan, gimana rasanya? Kan sakit, gak usah mikirin agamanya apa dulu dah. Tapi mikirin betapa kita ini sesama manusia yang harus saling menjaga. Baru di situ rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seisi alam semesta. Itu kita bisa buktikan.
gitu Bu. Tapi kan fanatisme itu terjadi di berbagai agama juga. Seperti yang waktu itu kamu ceritain ke aku loh. Yang katanya ada perang saudara Iya. di mana itu? Irlandia Utara dan Irlandia. Irlandia Selatan itu bermusuhan hanya gara-gara mereka Katolik dan yang satu Kristen Protestan. Dan itu terjadi di hampir sebagian besar belahan dunia manapun yang memang ada sentimen keagamaan itu tercipta dan terjadi dan ada. Itu memang tidak bisa dipungkiri, termasuk juga seperti ketika saya pernah dikirim ke Albania melayani saudara-saudara kita dari Kosova itu ya. Itu sekalipun mereka Kristen, orang Kosova, tetapi karena dia adalah etnik Kosova, itu akan dibantai. Padahal orang Yugoslavia itu sama-sama Kristen Ortodoks juga. Dan orang Kosova itu juga ada yang Kristen, tidak semuanya lalu Muslim. Gitu. Jadi sentimen-sentimen keagamaan yang penyebabnya bukan hanya sekedar agama itu ada dan tercipta. Tapi waktu kita bicara soal sentimen agama ya Pak ya, saya agak melenceng sedikit sebelum kita nanti melanjutkan ini. Kenapa ekstremis itu kecenderungannya kok menyerang otoritas setempat? Dalam hal ini memang otoritas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan. Kita bisa membedakan antara ekstremis radikalisme yang tidak bertujuan untuk membela agamanya, tapi memang ya hanya bertujuan untuk terorisme, ya Pak ya. Nah saya malah memandang sekarang kecenderungannya ekstremis radikal ini ke arah terorisme. Meneror ya, jadi meneror Iya, kita. karena dia juga menyerang otoritas tempat, menyerang Yang kepolisian. meneror kebangsaan, maksudnya Betul. negara kita tercinta. Jadi itu gitu. Pemerintah ya. Betul. Pemerintah. Jadi itu basisnya udah bukan ngomongin agama yang Agama. dibela lagi ya Pak. Gimana itu Pak? Jangan salah Bu, karena pada dasarnya kalau kita menggunakan logika hasil penelitian Abraham Maslow itu kan menjelaskan bahwa kebutuhan tertinggi manusia itu bukan sandang, pangan, dan papan sebenarnya. Hasil penelitian Maslow itu menjelaskan kebutuhan tertinggi manusia itu aktualisasi diri. Yang ada di dalam agama itu siapa sih? Manusia. Karena manusia ada di dalam agama itu, dia berharap agama yang dia yakini itu teraktualisasi sebagai aktualisasi dari dirinya sendiri gitu. Dia ingin orang lain tahu, agamaku tuh paling benar loh, agamaku tuh ada loh. Tapi setelah itu bukan hanya sekedar masalah agamaku ada, bukan sekedar agamaku paling benar. Aku mau semua orang memeluk agama seperti yang aku peluk. Nah untuk mewujudkan ini, cara yang paling efektif adalah apa? Membentuk pemerintahan. Dengan adanya otoritas membuat semua orang bisa dikooptasi itu kepentingan-kepentingannya. Nah makanya serangan yang paling masif itu adalah serangan kepada otoritas. Karena otoritasnya yang menjaga kemaslahatan banyak umat, sementara dia punya kepentingan bagi umatnya sendiri, kelompoknya sendiri. Gitu. Itu yang terjadi. Paham. Oke, mengerti. Lalu masuk kepada ekstremisme. Kita bicara soal radikalisme. Tentunya tidak cuma satu agama, ya kan Pak? Tapi ada juga, bahkan di dalam kekristenan juga ada dong Pak, radikalisme. Gimana menurut Pak Andre? Ya itu. Kalau boleh menyebutkan tadi Irlandia Utara, Irlandia Selatan, lalu kemudian beberapa negara-negara besar, salah satu wujud radikalisme keagamaannya juga hegemoni pemerintahan negara besar itu. Awalnya sebenarnya menggunakan label kekristenan, tetapi sesudah itu kepentingan pribadi yang muncul di atas namakan oleh agama. Kembalilah kepada sejarah masa lalu kita. Perang salib itu terjadi karena apa sih? Karena kepentingan sekelompok orang demi tujuannya memang seolah-olah mempertahankan tanah perjanjian Israel, situs-situs yang ada di dalam Alkitab jangan sampai itu nanti direbut oleh kelompok lain. Padahal sebenarnya itu dalam rangka mengamankan jalur ekonomi yang mereka dapatkan dan mereka miliki, sumber keuangan yang mereka miliki. Karena dengan mempertahankan itu, para peziarah itu masih tetap membayar upeti dan akhirnya masuk ke pusat kekuasaan gereja pada masa itu. Caranya perang salib itu salah satunya itu. Berarti bahaya dong ya kalau itu masuk ke ranah gereja. Gereja, ranah kepercayaan. Itulah sebabnya Pascal itu menjelaskan kalimat itu dengan perenungan yang dalam. Bahwa kejahatan paling sempurna adalah kejahatan yang mengatasnamakan agama. Dan itu ngeri sekali. Karena seolah-olah itu datang dari Tuhan. Kan orang jadi mudah untuk radikal, mudah untuk jadi ekstremis. Dan
bukan sekedar mudah, tetapi yakin bahwa kesalahan yang dilakukan itu bukan kesalahan, tetapi sebuah kebenaran demi membela siapa? Tuhan. Kalau kita merujuk kepada apa yang kita pelajari dalam Alkitab, Rasul Paulus itu memang waktu membantai para murid Yesus itu dalam tujuan menjahati mereka, tidak, demi membela Yehova bangsa Israel. Dia membunuh orang-orang itu bukan dalam rangka membenci mereka awalnya. Membenci dalam artian karena orang ini dianggap musuh Yehova. Coba, dia merasa melakukan kebenaran itu. Bahkan ketika Stefanus dilempari batu itu, Paulus menjadi saksi. Saulus sebenarnya namanya kan. Menjadi saksi bahwa yang kita lakukan ini sebuah kebenaran. Dia menaruhkan bajunya itu dalam artian jubahnya itu menandakan dia melegalisir apa yang dilakukan. Baik dia maupun orang-orang yang sama dengan dirinya. Berarti Gitu. kalau orang Kristen tidak mempunyai pemimpin yang benar, itu akan cenderung ngeri dan melakukan radikalisme itu sendiri ya. Kalau boleh dikatakan terorisme dalam bentuk yang berbeda. Terorisme yang justru menggerogoti nilai kepercayaan Kristiani sendiri dan menggerogoti society, hidup kemasyarakatan yang ada di sekitar kita. Merusak itu. Baru saya mau ngomong itu. Maksudnya kalau ajaran yang radikal yang seberang itu langsung terlihat dalam perbuatan ekstrim gitu kan, langsung kelihatan. Tapi kalau di dalam kekristenan radikalisme yang Pak Andre barusan ngomong itu malah lebih ngeri. Sembunyi-sembunyi. Nggak terlihat Nggak jelas, terlihat. tapi menghancurkan gitu loh. Dan itulah kalau boleh menyebutkan dengan logika berpikir yang selama ini kita dapatkan, itulah penyesatan terselubung di dalam gereja. Ternyata kita sendiri tersesat di dalam kebenaran yang kita yakini sebagai kebenaran. Betapa ngeri itu. Sesuatu yang kita pikir itu adalah kebenaran, yang kita bela, ternyata itu tidak. Karena seperti yang tadi contohnya Saulus, ternyata itu bukan kebenaran yang Tuhan mau. Betul. Setelah dia perjalanan ke Damsyik, baru Kristus berjumpa dengan dia secara pribadi dan berkata, akulah yang kau aniaya. Baru tuh, waduh, dia sadar. Itu pun dengan cara dibutakan dulu matanya. Baru Saulus sadar dan berbalik 180 derajat. Radikalisme dan ekstremismenya dia berubah 180 derajat. Dan memang untuk membuat atau menciptakan ekstremisme dan radikalisme yang bermanfaat itu, perjumpaan dengan Tuhan itu diperlukan sekali. Bukan perjumpaan dengan tokoh, bukan perjumpaan hanya dengan ajaran, bukan perjumpaan hanya dengan komunitas, bukan. Untuk apa kita ketemu tokoh yang ujungnya hanya sekedar dikultus individukan? Untuk apa kita kenal kebenaran yang kita sebut dengan pengajaran? Dan untuk apa kita ketemu dengan komunitas yang ternyata tidak membuat kita ketemu dengan Tuhan? Logika peristiwa hidup Saulus itu menjadi logika sederhana yang perlu kita cermati. Sungguhkah aku sudah ketemu dengan Tuhan? Kalau enggak, percuma. Karena esensi dari agama adalah perjumpaan dengan Tuhan, bukan? Untuk apa beragama kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Akhirnya otak kita hanya dijejali dengan ajaran-ajaran yang belum tentu benar. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita bisa setidaknya ada semacam cara kita untuk mengafirmasi dan mengkonfirmasi, betul enggak ya Tuhan, sungguhkah? Dan kita sudah diberikan toolsnya. Toolsnya adalah hati nurani. Saya sih mau tanya sedikit juga mengenai lama-lama mengenai hati nurani yang Pak Andre ngomong, karena kita toh tidak semua orang memiliki hati nurani yang betul juga Pak untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah sesuatu yang benar atau salah. Jadi itu pun harus dibentuk. Betul ya Pak ya. Betul. Jadi memang tugas kita, maksudnya kita yang melayani kita para pelayan Tuhan lah ya. Itu cukup berat loh. Untuk apa tadi istilahnya Pak Andre, deradikalisasi. Itu kan susah banget, sampai saking susahnya. Jadi berat tugas kita untuk membuat itu. Iya. Ya itu dia, memang berat sekali. Nah, beratnya adalah itu tadi, kita tahu ada tokoh yang kita anggap baik, benar gitu ya, pengajarannya juga baik, lalu kita juga menemukan pengajaran dan menemukan komunitas. Bukan berarti lalu kita menyingkir dari ini semua, jangan. Tetap ini menjadi tools dan piranti untuk membuat kita juga terus saling menajamkan. Kan firman Tuhan juga berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita nggak boleh tinggalkan ini sesama kita, karena melalui mereka kita diingatkan, ditegur. Tetapi juga jangan lupa, perjumpaan kita dengan Tuhan itu menjadi kata kunci yang tidak boleh digantikan oleh apapun juga. Jadi dua hal ini, makanya
kebenaran Kristiani itu tidak boleh lepas dari dua hukum utama itu. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana kamu bisa berkata mengasihi Tuhan, sesamamu aja gak kamu dekati? Bohong kamu mengasihi sesama kalau kamu waktu diajak untuk bicara tentang Tuhan sudah rasanya begidik. Ngapain? Ragu kita bahwa itu sungguh datang dari Tuhan. Karena manusia memang juga bisa membuktikan kebaikannya, bisa. Tetapi belum sesempurna jika dia berjumpa dengan Tuhan. Ini ngomongnya gampang. Praktek ke bahasa Jerman nih, angel tenan. Susahnya setengah mati. Tapi mari kita berjuang. Gitu. Istriku ada pertanyaan. Kalau gitu bagaimana pandangan orang ateis? Benar seperti mereka bilang bahwa kekacauan itu maksudnya ekstremis ya, kalau seperti itu dimulai dari Rusaknya harmoni kehidupan ini karena agama. Ya. Untuk itu Nietzsche itu pernah mengucapkan satu statement yang sebenarnya tujuannya mengkritisi nilai keberagamaan dan kepercayaan. Khususnya sebenarnya pada masa itu karena mayoritas Kristen, maka Kristen lah sebenarnya yang dikritik. Nietzsche pernah mengucapkan kalimat ini, God is dead. Yang ternyata disalah persepsikan oleh banyak orang. Dianggapnya bahwa Tuhan itu mati, Nietzsche ini mengada-ada gitu. Padahal tujuan kalimat itu demi mengkritisi kelompok beragama pada masa itu. Tuhan mati kenapa sih? Kamu yang bikin mati. Kamu yang bikin mati kenapa? Kamu punya persepsi Tuhan yang berbeda. Tuhan itu gak gitu sebenarnya. Jadi Tuhan yang asli sudah mati. Kaulah yang bikin mati. Gara-gara kau ini Tuhan yang asli jadi mati. Tuhanmu yang kau sembah, jangan-jangan bukan Tuhan. Bahkan ateis sebenarnya itu, Nietzsche itu hendak menjelaskan yang ateis itu yang begini ini, bukan Tuhan kok yang kamu sembah sebenarnya. Gitu. Nah, benar pada nilai kritisi, tetapi salah dalam nilai aktualisasi. Begitu pula Nietzsche mengkritik betul gitu, tapi aktualisasi dirinya, akhirnya memang dia ateis, mati dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saat kalimat-kalimat itu diucapkan dalam kritisi, betul banyak. Karl Marx pun betul waktu menjelaskan bahwa agama itu candu dunia. Orang hanya memahami atau bahkan mengutip, memotong atau memenggal kalimat terakhirnya saja. Padahal Karl Marx menjelaskan dari awal, agama itu tempat bagi setiap ciptaan yang akhirnya merasa tertekan. Karena apa? Banyak hukum, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, tempat yang tidak berhati, tidak ada hati lagi karena di situ yang ada hanya kepentingan pemimpin atau tokoh-tokoh agama. Tokoh agama itu memerintahkan pokoknya nggak punya ketaatan, dianggap lawan dari gereja. Nggak ada hati lagi, nggak ada pertimbangan, tidak ditanya kenapa kamu berpendapat A, kenapa kamu berpendapat B. Pokoknya dogma ngomong A ya kamu harus A. Tempat di mana jiwa sudah tidak dihargai. Tetapi barulah kalimatnya, agama itu menjadi candu bagi manusia. Kenapa? Sudah tahu begini, banyak orang juga yang tetap pengen masuk ke lingkungan itu. Karena di situ mereka bisa mabok. Mabok apa? Sesekali dia bisa trans gitu, menikmati suasana, aduh iya loh bertemu Tuhan, aduh suasana magis. Tapi dia melupakan bahwa setelah dia ada dalam suasana magis itu dimanfaatkan oleh orang lain. Dan dia sendiri memanfaatkan. Setelah dia kembali kepada dunia nyata, dia bertemu kepada realitas bahwa ternyata aku tetap juga harus berjuang, aku tetap harus bekerja. Rezeki itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Lalu kemudian sibuk dengan kepusingan itu, dia pengen lagi untuk menikmati kemabukan itu, balik lagi ke agama. Nah, kemabukan yang kebablasan ketika akhirnya baik pemimpin maupun umatnya itu sama-sama memanfaatkan demi kepentingan masing-masing. Yang umat pengennya supaya miskin jadi kaya, ya toh, sakit jadi sehat. Yang pemimpinnya, karena kamu mendapatkan jasa dariku, ya adalah persenanya buat aku lah gitu. Kan aku yang mendoakan kamu supaya kamu sembuh, aku yang mendoakan kamu supaya kamu kaya. Nah sebenarnya tujuannya mengkritisi semua proses yang gagal paham ini, istriku. Jadi benar pada nilai kritisi, tetapi salah dalam nilai aktualisasi. Dan kadang-kadang manusia itu juga butuh cantolan, Pak. Ya, betul. Cantolan, selain dia punya mabuk, dia perlu cantolan untuk masih ada harapan di depan. Kalau enggak dia merasa hidupnya mungkin tidak bergantung pada apapun. Itu dia, pengharapan menjadi cara paling efektif untuk membuat manusia lupa pada realitas kehidupan. Betul. Tapi karena pengharapannya kebablasan tadi, surganya itu nampak surga yang wah luar biasa dan mudah hanya dengan sekedar
menggapai lewat tangan jasmani kita dengan bom bunuh diri, membunuh orang lain, ya toh, melakukan ritual-ritual. Nampak mudah kan itu? Ah udahlah, disitulah letak maboknya kita. Berarti harus ada yang positifnya, ekstrimnya itu harus dibawa ke ekstremis yang positif. Ada hal yang harusnya menjadi Nah, itu positif kata tadi. kita sebagai orang Kristen loh Pak ya. Iya, nilai positif yang bisa kita tangkap adalah itu tadi, kisah Rasul Paulus itu menjadi kisah pembalikan ekstremisme negatif kepada ekstremisme positif. Perjumpaan dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kita harus bersungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, barulah arah tujuan kita melayani. Sekarang kita harus jawab dengan jujur lah. Untuk apa sih kita begini-begini nih? Sungguhkah tulus untuk Tuhan? Atau biar GSKI Selipi sama Gajah Mada lebih terkenal lah gitu kan. Eksis gitu Eksis gitu kan. Aktualisasi diri tadi. Betul. Viewernya jadi banyak. Itu pun menjadi introspeksi buat kita. Akhirnya ekstremisme kita ini, kalau mau jujur, Bu Tamara emang gak punya kerjaan. Banyak banget. Ini teman-teman kru ini emang gak punya kerjaan. Banyak banget ini, tapi rela kan. Diperintahkan sama Bu Tamara sama Pak Ruli. Ayo datang. Oh mereka nurut. Itu pasti karena mereka mengasihi Tuhan. Amin kan? Amin. Harus kita buktikan itu. Jangan cuma akhirnya kita, udahlah. Karena Cik Tamara sama Ko Ruli yang minta, udahlah. Amin haleluya aja lah. Mabok itu. Emang isi saya gak punya kerjaan? Banyak dia. Ngerjain saya kan. Gak punya kerjaan? Enggak, ngikut suami aja, ngikut suaminya ke sini. Jadi bagaimana mengalihkannya? Ya ayo, ini kita yang bikin make sense, ini kita bikin yang sebaik mungkin. Kita rancang dengan baik, lalu motivasi kita betul sungguh. Kita pengen everything that we have become a make sense. Ya, from the point of view nya Tuhan gitu. Point of view-nya Tuhan, point of view Alkitab gitu kan. Jadi betul-betul make sense. Benar-benar masuk akal, bukan hanya sekedar di akalnya manusia, tapi di akalnya Tuhan, di akal dari kebenaran itu sendiri. Wah ini luhur banget tapi angel tenan itu Ya, itu betul. mengerjakannya itu. Kita berjuang bersama-sama Pak. Amin. Ya. Gimana Bu? Apa kita sudahi saja pembicaraan kita sampai di sini dan nanti dilanjutkan di lain waktu? Iya, sepertinya waktunya juga sudah. Di sini Habis. saja kan, nanti di Iya. rumah dilanjutkan sendiri ya. Nanti Iya. saya ngikutnya lain kesempatan. Mungkin kata-kata terakhir Pak untuk pendengar kita, penonton Nah, kita. kata-kata terakhir saya terambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Not just a human being, bukan hanya sekedar manusia, tetapi segala makhluk. Inilah tujuan kenapa kekristenan harus ada. Menjadi rahmat bagi seisi alam semesta. Bagi semua makhluk hidup ataupun tak hidup, itu pun harmoninya tergantung manusia. Bumi ini kan bukankah makhluk tak hidup, benda mati. Tetapi sejahteranya bumi ini, bergunanya bumi ini tergantung kita manusia. Karena Tuhan yang memandatkan kepada kita untuk mengelola, menjaga, menaklukkan dan berkuasa atas bumi ini demi kesejahteraan seisi alam semesta. Bukan hanya bumi bahkan. Dan mari kita perjuangkan. Itu baru nilai ekstremis yang paling Tuhan harapkan. Tidak usah muluk-muluk. Dimanapun kita berada, mau istri, suami, sekolah, bekerja, ekstrim di situ. Gunakan kesempatan yang ada supaya apa yang kita lakukan bermanfaat. Tidak sia-sia waktu yang kita pergunakan dan bahkan terbuang tanpa ada makna sama sekali. Itu Bu. Terima kasih sekali Pak sudah mau menemani istrinya hari ini. Di make sense saya nggak ngomong panjang-panjang, nanti dilanjutkan berdua Pak. Kita lain Siap. waktu ngobrol lagi Pak. Oke. Thank you sekali lagi. Bapak dan Ibu sekalian, demikian perbincangan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu ingat, kita harus menjadi ekstrim, harus menjadi radikal, tapi bagi Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan bagi kita sendiri, diri kita sendiri, keluarga kita, dan bagi para pendengar pecinta Tuhan, pecinta suara kebenaran, dibukakan mata hatinya. Melayani Tuhan di bumi ini supaya kita bersama-sama melayani Tuhan di kekekalan. Terima kasih telah bersama kami. Saksikan Make Sense di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.